Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Pamanda Al-Ustaz Fathul Mu'in yang sedang main-main ke Jakarta, mampir di rumah ini di Depok ya. Kemudian ada inisiatif baik nih, yuk saat kita live, kita mubasyar bincang-bincang agama ya. Kali aja ada manfaatnya buat kita berdua dan tentu buat kawan-kawan Facebook ya yang lagi berada di rumah. Mudah-mudahan aja nih ya suara kita terang, jelas sampai ke para pengikut kegiatan kajian keislaman ini, sehingga bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari karya para ulama ya. Mudah-mudahan. Seandainya pun belum sampai ya, kita ikhtiar nih ya, cari alat, cari bahan supaya bisa nyampe ya. Jangan sampai orang yang yang main-main itu terang suaranya kok yang ngaji nggak terang suaranya ya. Yang main-main bisa jelas suaranya kok yang ngaji nggak jelas suaranya. Nah temanya nih mudah-mudahan ya, ini temanya tentang niat sebenarnya. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama hadiahkan bacaan Al-Fatihah ya untuk guru-guru kita, terutama Maulana Syekh ya, Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid beserta para guru beliau, para murid-murid ya, anak-anak zuriat beliau, dan kita semua ya, para orang tua dan para anak-anak, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga. Bagi yang masih hidup mudah-mudahan imannya kuat, imunnya juga kuat, sehingga bisa kuat menghadapi virus corona ini yang sangat mencemaskan kita ya. Sirul Fatihah. Kita mulai ya, tadi sudah mulai disinggung ya tadi tentang hadis. Hadis ini ya cukup populer ya, nggak ada yang nggak hafal deh, kecuali yang memang nggak hafal ya. Kalau yang hafal mah pasti hafal, yang nggak hafal kudu dihafal ini nih ya. Hadis tentang yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs ya, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Silahkan dirujuk dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Tentu hadis ini artinya ya bahwasanya amal perbuatan, segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya seseorang itu wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah ya, kenapa ini penting? Karena bahasan kita ini penting karena kita sering dengar ya orang yang melanggar aturan Allah, ketika dia ditegur kemudian dia berhelah ya, berkilah dan mengatakan kan tergantung niat kita dalam hati. Kalau niat kita baik ya tentu baik, terserah orang mau bilang apa, terserah orang mau cakap apa katanya. Walaupun misalnya dia melanggar, misalnya dia memperlihatkan auratnya, lalu ketika memperlihatkan aurat orang menegurnya, malu dong ya kan, aurat masa dilihat-lihatin orang banyak. Dia bilang kan tergantung niat, saya kan gak ingin memperlihatkan kepada orang lain katanya. Ya nggak bisa begitu juga tong ya, katanya orang Betawi nggak bisa juga begitu tong katanya ya. Dul nggak bisa juga begitu ya.
Jadi mau niatnya kayak niat malaikat, mau niatnya kayak niatnya para nabi dan rasul, niatnya nih bagus karena Allah, tapi ya aurat tetap aurat, maksiat ya tetap maksiat. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian mencampurkan yang hak dan yang batil. Yang hak adalah niat, dan niat tidak bercampur dengan yang batil. Makanya niat itu nggak ada. Kalau niat niat yang misalnya untuk melawan Allah, melawan Rasulullah, itu nggak ada niat, bro, ya. Ini kemudian niat itu sendiri apa ya? Kalau dalam hadis tadi yang kita baca itu menunjukkan bahwasannya niat itu oleh para ulama mengatakan miqyar, ya, menjadi barometer, menjadi ukuran amal kita, miqyarul a'mal, ya, barometer amal kita. Jadi amal kita nih panjang pendeknya, luas sempitnya, itu ujung-ujungnya ditarik ke meterannya, ya, miqyarnya. Apa meterannya? Niatnya apa? Lah kalau misalnya dia sedekah seabrak-abraknya harta, misalnya seluas-luas sawah, misalnya berhektar-hektar, duit sebanyak-banyaknya, bukan hanya hitungan jute-jutean, ya, tapi hitungannya miliaran, ya. Udah itu misalnya sampai wakaf tanah, wakaf rumah dan lain sebagainya, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan untuk menghidupkan agama Allah, tapi ingin dipuji-puji, ya, ingin diagung-agungkan, ingin disebut-sebut kebaikannya. Itu amal kalau ditarik ke niatnya, ini niatnya apa? Kalau karena Allah, pahala. Kalau niatnya ke makhluk, nggak ada pahala. Nah, ini penjelasan pertama, ya. Ustaz, niat itu juga harus dibarengi dengan amaliyah yang baik juga, Ya, Ustaz, ya. benar. Pasti tidak maksudnya misalnya dia maling misalnya, oh niat saya baik untuk kebutuhan keluarga saya, berarti itu Ya. Ustaz, ya, berarti harus niat Iya. itu harus dibarengi dengan amaliyah yang baik. Baik. Iya, makanya karena itulah, ya. Malah penjelasannya di sini soluhatin niyah, soluhal amal. Niatnya bagus, niatnya baik, amalnya juga jadi baik, ya. Tapi pasadatin niat tuh pasadalah amalu. Niatnya rusak, amalnya juga ikut rusak, ya. Karena itu niatnya harus dijaga bagus-bagus. Jadi kalau amal yang baik yang kita mau lakukan, ya, jangan lupa tuh titip niat yang baik juga karena Allah, ya. Tapi kalau niatnya amalnya bagus, ya, yang mau dikerjakan juga bagus, misalnya kayak ngaji, kan amalnya bagus tuh, ngajar amalnya bagus, nuntut ilmu amalnya bagus, tapi pasadatin niatnya rusak, nuntut ilmunya karena pengen jadi pegawai, nuntut ilmunya pengen jadi dokter, nuntut ilmunya pengen jadi bidan, jadi perawat. Cita-cita mah boleh, nggak ada yang larang. Tapi kalau itu jadi baru hamil, ya, ambisinya hanya untuk itu, nuntut ilmu, maka ya tidak bisa dibenarkan, gitu, ya. Jadi jangan lupa tuh, ya, kalau mau amalnya diterima, ya, perbaiki hati, perbaiki niat maksudnya, ya. Karena itu setiap mau bekerja atau mau melaksanakan apapun, jangan lupa baca doa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil. Nah, kalau niatnya bagus, fa innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi wa mimma yaqul. Itu malaikat aja senang. Saking senangnya malaikat sama orang yang menuntut ilmu, sampai malaikat tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayap untuk menaungi, menjaga para penuntut ilmu. Bukan hanya penuntut ilmu, ya, para pencari rezeki yang halal serta berkah untuk nafkah keluarga. Bukan hanya pencari nafkah, para politisi, ya, tuh ahli politik yang niatnya memang untuk kemaslahatan umat, ya, untuk jagain umat, iman umat jangan sampai pada rusak, ya, bukan ikut nimbrung rusakin iman umat, ya. Atau para pebisnis, ya, para pebisnis yang misalnya keluar untuk berbisnis, tapi niat bisnisnya apa? Untuk ihya ulumuddin, menghidupkan
agama Allah, tentu dengan menguatkan finansial. Nah, ini juga sangat bergantung pada